Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan pada hari ini kita akan kembali membahas sebuah konten yang berbicara tentang zodiak ya, atau zodiak bintang gitu ya. Ini adalah berdasarkan mitologi barat ya. Jadi Master Ong tidak membahas tentang zodiak mitologi Tionghoa ya pada hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan konten ini, Master Ong harapkan dukungannya dengan tetap melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol notifikasi atau tombol lonceng ya. Sehingga kalau Master Ong nanti mengupload video baru, maka sahabat Master Ong mendapatkan pemberitahuan dari YouTube. Nah, hari ini kita ngambil satu tema, yaitu tentang pasangan atau zodiak yang cocok ya. Jadi dari 12 zodiak bintang, itu pasangan apa saja yang cocok satu sama lain. Ya, kecocokan ini tidak hanya soal percintaan atau asmara, tetapi juga bisa di dalam hubungan bisnis, hubungan pertemanan, dan persahabatan ya. Nah, tanpa membuang banyak waktu, maka kita akan bahas ya. Yang pertama adalah pasangan Aries dan Aquarius ya. Pasangan Aries dan Aquarius adalah pasangan yang tidak pernah akan bosan. Karena kedua zodiak ini adalah orang-orang yang senang bertualang, senang sesuatu yang baru, senang mengeksplor hal-hal baru. Jadi mereka ini bisa saja mencari hal-hal baru yang membuat mereka berdua selalu dalam suasana yang saling menyenangkan gitu ya. Sehingga hobi mereka mungkin bisa sama ya, kesukaan mereka bisa sama. Jadi ada aja bahan untuk pembicaraan di dalam hubungan mereka. Ini bisa dikatakan juga sebuah hubungan yang cukup harmonis di antara mereka ya. Kemudian pasangan yang kedua adalah Taurus dan Cancer. Taurus dan Cancer adalah pasangan yang serius ya. Jadi mereka ini bisa bekerja sama secara baik ya. Kalau misalnya di dalam pekerjaan, maka mereka bisa bekerja sama secara baik, secara fisik maupun emosional. Jadi mereka itu bisa memahami satu sama lain ya, luar dalam ya. Jadi kalau misalnya sahabat Master Ong ada yang berzodiak Taurus, kemudian pasangannya Cancer, itu biasanya bisa saling memahami satu sama lain, bisa mengerti satu sama lain. Jadi memang agak jarang mendengar mereka ada pertengkaran satu sama lain ya. Jadi mereka biasanya bisa memahami pasangannya dengan baik. Dan yang kemudian yang ketiga adalah Gemini dan Aquarius ya. Pasangan Gemini dan Aquarius ini mempunyai hubungan mental dan emosional yang agak ekstrim. Jadi mereka biasanya kalau sudah jatuh cinta atau dekat gitu satu sama lain ya, itu biasanya cenderung sangat ekstrim. Jadi pembelaan mereka terhadap pasangannya itu luar biasa dan kedekatannya juga luar biasa. Sehingga kalau misalnya terjadi perpisahan atau hubungan mereka berakhir, itu akan menyebabkan satu situasi yang sangat menyedihkan di mereka berdua gitu ya. Jadi memang ini hubungan emosionalnya sangat kuat gitu. Karena mereka biasanya ketika ketemu antara Gemini dan Aquarius, itu langsung bisa merasa kayaknya gua kok kayak kenal dia tuh udah lama ya, kayaknya gua mengerti dia deh, gua paham dia deh, dan sebagainya. Jadi ada perasaan-perasaan begitu, ada kedekatan emosional yang terjalin begitu saja tanpa kita mungkin belum ketemu atau belum kenal dengan cukup lama gitu ya. Kemudian pasangan selanjutnya adalah Cancer dan Pisces ya. Pasangan Cancer dan Pisces ini mempunyai apa istilahnya kebanggaan ya. Jadi biasanya mereka ini tipe yang bisa memuja pasangannya ya, memuja pasangannya. Jadi bisa bangga banget gitu. Oh, pasangan gue ini hebat nih segala macam. Jadi ada satu kedekatan emosional juga yang kuat ya. Kalau nggak kuat yang aja di pasangan. Kemudian pasangan Leo dan Sagittarius ya. Leo dan Sagittarius itu adalah pasangan yang mempunyai gairah yang cukup tinggi ya. Jadi gairah yang tinggi. Mereka ada saja cara untuk mencari satu hal yang bisa membuat mereka itu tidak bosan ya. Jadi mereka bisa memahami satu sama lain, kemudian mencari
hal yang disukai oleh pasangannya, mereka bisa sama-sama senang gitu ya. Jadi mereka bisa mencari celah itu. Nah, biasanya pasangan ini adalah pasangan yang sangat menyenangkan. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun itu sangat senang dekat dengan mereka karena mereka bisa membawa suasana di dalam hubungan mereka itu kepada suasana hubungan dengan teman-teman yang lainnya juga gitu ya. Jadi suasananya itu tidak akan membosankan. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leaders, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot, maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya. Sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih, salam semesta. Kemudian pasangan Virgo dan Taurus ya. Pasangan Virgo dan Taurus ini bisa dibilang adalah pasangan yang sangat santai dan praktis ya. Dan karena dalam kehidupan sehari-hari mereka kadang-kadang dikenal sebagai orang yang cenderung dingin ya. Cenderung kayaknya tidak mau banyak berbicara, tetapi pasangan ini bisa klop satu sama lain antara Virgo dan Taurus ya, dan membuat mereka ini bisa punya satu hubungan jangka panjang yang serius ya, jadi bisa bertahan sangat lama. Pasangan ini juga bisa dikategorikan sebagai salah satu pasangan yang kesetiaannya sangat tinggi ya, karena mereka sangat menjunjung kejujuran antara satu sama lainnya. Selanjutnya adalah pasangan Libra dan Gemini. Ya, Libra dan Gemini ini terjalin koneksinya berdasarkan intelektualitas atau kepintaran. Jadi biasanya orang Libra dan Gemini itu dia tertarik sama pasangannya karena hal ini gitu. Jadi misalnya Libra dia melihat orang Gemini kayaknya wah dia kayaknya pinter banget ya, sehingga dia punya satu ketertarikan. Karena pada dasarnya dia juga adalah orang yang menyukai pengetahuan ya, sehingga inilah yang menyebabkan mereka dekat. Sehingga mereka juga bisa mempunyai hobi yang sama, mungkin senang membaca, senang sejarah dan sebagainya gitu ya. Dan ini yang membuat mereka klop. Kemudian pasangan Scorpio dan Cancer ya. Pasangan Scorpio dan Cancer mereka memang sering gagal ya dalam hubungan mereka dengan zodiak yang lainnya. Tetapi ketika seorang Scorpio ketemu dengan Cancer, maka mereka akan menjadi pasangan yang punya hubungan yang panjang gitu ya, dibanding dengan hubungan mereka dengan zodiak-zodiak yang lainnya. Mereka akan langsung merasa bahwa secara emosi mereka itu punya kedekatan yang sama. Ya mungkin kena pengalaman hidup yang sama, punya satu hal-hal yang sama gitu ya, sehingga mereka menjadi lebih dekat gitu. Kemudian adalah pasangan Sagittarius dan Aries ya. Sagittarius dan Aries adalah pasangan yang sangat serius dalam hubungan mereka. Jadi mereka ini kalau sudah saling berhubungan satu sama lain, ya mereka itu memandang hubungan mereka ini dengan sangat serius ya. Dan gairah mereka di dalam asmara mereka itu juga sangat tinggi. Sehingga biasanya mereka akan sangat cenderung untuk menjaga banget hubungan mereka bisa terus langgeng, terus bisa berlanjut kepada jenjang selanjutnya. Ini yang membuat komitmen mereka sangat kuat di dalam hubungan percintaan mereka ataupun di dalam hubungan pertemanan ya, atau hubungan persahabatan. Dan juga hubungan kerja misalnya ya. Selanjutnya adalah pasangan Capricorn dan Taurus ya. Capricorn dan Taurus ini bisa dekat karena mempunyai chemistry yang sama, hobi yang sama ya, dan sebagainya, sehingga mereka banyak kecocokan di dalam perilaku maupun tindakan sehari-hari mereka. Ini yang membuat mereka menjadi dekat ya.
satu sama lain. Dan mereka biasanya sangat menikmati kebersamaan di dalam hobi mereka, ya, sehingga kadang-kadang mereka ini cenderung melupakan orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka memang bisa masuk di dalam dunia mereka sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Aquarius dan Gemini. Aquarius dan Gemini mempunyai hubungan psikologis yang mematikan. Jadi kalau mereka sudah jatuh cinta satu sama lain, ini kalau sampai putus, kerusakannya luar biasa ya secara psikologis ya. Jadi kalau bisa memang mereka itu berusaha untuk mempertahankan pasangannya supaya tetap bersama-sama gitu ya. Jadi karena memang ikatan emosional dan psikologisnya itu begitu kuat. Jadi kalau sampai nih bisa, itu seolah-olah dunianya hilang gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Pisces dan Scorpio atau pasangan terakhir ya. Pisces dan Scorpio ini adalah pasangan intuitif ya. Jadi mereka ini kayak cenayang ya. Jadi orang Pisces ini bisa seolah-olah kayak memahami pikiran dari seorang Scorpio. Jadi mereka bisa menjadi satu pasangan karena mempunyai satu intuisi yang kuat di antara satu sama lain. Jadi dia memahami pasangannya lah. Ya, dia kayaknya senangnya ini, dia kayaknya maunya ini. Saya mengerti perasaan dia seperti ini. Jadi mereka ini agak sedikit ini ya, agak unik gitu ya, berbeda dengan yang lainnya. Jadi pasangan ini bisa seolah-olah kayak memahami pikiran dari pasangan yang lainnya. Inilah yang membuat mereka akhirnya juga bisa saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Dan biasanya pasangan ini juga bisa lama gitu. Begitu beberapa zodiak yang harmonis atau serasi satu sama lain. Tapi Mas Ong ingatkan ya, ini hanyalah pengetahuan. Jadi tidak juga semuanya 100% benar. Karena kebenaran sejatinya hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa atau semesta. Ya, jadi sahabat Mas Ong juga jangan menjadikan ini sebagai sebuah hal yang apa istilahnya pasti gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang sudah pacaran, sekarang sudah berkeluarga, sekarang sudah berteman, oh pantas saja saya nggak cocok sama dia. Karena ternyata menurut konten ini kayaknya pasangan cocok saya sama bintang yang ini gitu ya. Yang nggak begitu juga ya. Tidak selamanya juga semuanya yang dikatakan di dalam hubungan ini bisa semuanya benar-benar 100% itu benar. Enggak juga ya. Jadi tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali kebenaran dari Tuhan. Nah karena itulah ambil saja hal-hal baiknya ya dan buang hal-hal buruknya. Mas Ong yakin ya para yang nonton video ini atau konten ini adalah orang-orang yang bijaksana. Terima kasih ya buat sahabat Mas Ong yang sudah nonton video ini sampai selesai. Walaupun singkat, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam semesta.